Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, Maha Kuasa segala sesuatu. Alam jagat raya adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Anak-anak Pak Ilham yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi yang berada di rumah atau dimanapun berada, dalam suasana belajar jarak jauh, daring atau melalui jaringan internet, maka hari ini kita akan mencoba membahas sedikit pelajaran kita di MDTA, yaitu tentang mata pelajaran fikih yang membahas tentang tema subbahasan kurban dan akikah. Sebenarnya untuk materi ini sudah lengkap yang terdapat di buku ajar atau buku panduan yang ditetapkan oleh Kemenak Kota Pekanbaru yang kita pakai. Bisa dibaca di buku tersebut. Namun untuk hari ini Pak Ilham cuma akan menyampaikan poin-poin penting yang terdapat dalam materi kita. Yang pertama adalah kurban. Kurban dengan akikah adalah sama-sama menyembelih hewan ternak dengan tujuan untuk bersyukur. Namun perbedaannya, akikah bersyukur atas kelahiran seorang bayi. Di sini ada perbedaan. Ada perbedaan tujuannya. Yang kedua, perbedaan waktu pelaksanaannya. Maka untuk mengetahui hal tersebut, kita awali dengan kurban. Secara bahasa, kurban berarti dekat atau mendekat. Maksudnya ialah seperti apa yang Pak Ilham sampaikan tadi, bahwasanya menyembelih binatang ternak seperti kambing atau sejenisnya, itu domba, lembu, kerbau atau sejenisnya seperti sapi dan unta, sebagai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha, yaitu bertepatan di kalender Hijrah pada tanggal 10 dan ditambah 3 hari setelahnya yang disebut dengan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Maka waktu penyembelihan hewan kurban ini dilaksanakan selama 4 hari. 1 hari pada hari raya Idul Adha, dan boleh kalau seandainya tidak sempat 3 hari setelah hari raya Idul Adha, tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. 11, 12, 13 disebut dengan hari tasyrik, yang dimana hari ini yang telah dijelaskan oleh syariat Islam, kita dilarang atau haram hukumnya berpuasa, baik berpuasa nazar maupun puasa sunnah. Maka tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk rasa syukur. Hal ini Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an di surah Al-Kautsar yang sering kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya bisa kita terjemahkan dengan bahasa kita, sesungguhnya kami, maksudnya Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Banyak nikmat Allah tersebut. Itulah dikatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung atau jika kita menghitung nikmat Allah, kita tidak akan sanggup menghitungnya. Karena semua alam semesta ini seisinya, langit, bumi dan di luar angkasa, serta apapun yang kita punya, kita rasa, kita lihat adalah kepunyaan Allah, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mensyukurinya? Di antaranya ialah
Fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Itulah maksudnya yang kurban. Kurban ini hukumnya adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang ditekankan, yang sangat ditekankan, dianjurkan. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan, berpendapat bahwa hukumnya kurban wajib bagi mereka yang sudah mampu. Namun besok jika ada pertanyaan, jawablah yang sunnah muakkad, karena yang mengatakan wajib ini adalah sebagai bentuk untuk menekankan bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk berkurban. Doakan saja Pak Ilham, orang tua kita mampu untuk berkurban, karena tentunya kita juga pengen bersama-sama untuk berkurban, dan begitu juga dari daging hewan kurban dapat kita sodakohkan kepada orang-orang dan akan menjadi amal ibadah bagi kita. Dan begitu juga apa yang dimakannya akan tumbuh menjadi daging. Situlah letaknya keberkahan bagi kita, apa yang kita berikan kepada orang lain. Ayat ketiga, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Maksudnya hewan kurban sebagaimana yang Bapak sampaikan adalah seperti kambing dan sejenisnya adalah berumur 1 tahun, sapi dan sejenisnya seperti kerbau berumur 2 tahun, dan unta berumur 5 tahun. Namanya kita rasa syukur kepada Allah, maka hewan kurban pilihlah hewan yang terbaik, yang berbadan gemuk, yang banyak dagingnya, tidak berpenyakit dan lain sebagainya. Karena rasa kita, rasa cinta kepada Allah. Seperti apa sejarah, kita lihat peristiwa Nabi Ibrahim dan Ismail terhadap anaknya. Allah tidak pernah untuk membunuh Ismail, tapi Allah menguji Nabi Ibrahim, mana dia lebih cinta kepada Allah daripada pada anaknya sendiri. Namun Ibrahim mampu untuk menjawab ujian Allah. Begitu juga Ibrahim berhasil mendidik anaknya Ismail alaihi wasallam. Ismail cinta kepada Allah. Wahai ayah, jika ini adalah datangnya dari Allah, sembelihlah aku. Bayangkan anak-anak Pak Ilham, luar biasa, seorang anak yang disembelih ikhlas, rela disembelih oleh ayahnya sendiri. Dan begitu seorang ayah ikhlas, dan begitu seorang ibu ikhlas. Namun semua itu hanya ujian, mana cinta kepada manusia atau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya Allah tidak pernah menyuruh untuk membunuh, namun Allah hanya menguji keimanannya, kecintaannya, rasa syukurnya. Sedangkan untuk ketentuan hewan kurban, kambing atau sejenisnya, 1 kambing berlaku untuk 1 orang, sedangkan sapi dan sejenisnya dan begitu juga unta berlaku untuk 7 orang. Namun apabila ada yang melaksanakan, bagaimana saya berkurban 1 kerbau, 1 sapi, 1 unta untuk saya sendiri, tidak ada larangan, karena syariat memberikan kemudahan. 1 unta, kerbau, sapi untuk 7 orang adalah suatu kemudahan yang diberikan kepada kita. Kalau Pak Ilham sendiri umpamanya, seandainya memiliki uang banyak, harta banyak, rezeki banyak, mungkin Pak Ilham juga mau 1 sapi, 1 unta untuk 1 orang saja. Namun itu tidak akan kita bahas. Yang penting kita berkurban sebagai bentuk rasa syukur, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, kurban adalah dilaksanakan pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah dan dibagikan kepada orang-orang sebagai bentuk sedekah. Biasanya dibagikan dalam bentuk yang belum dimasak. Sedangkan akikah juga menyembelih hewan atau binatang ternak, namun dengan tujuan bentuk rasa syukur kepada Allah atas lahirnya seorang bayi, seorang anak. Baik, kita lanjut. Tadi karena ada keributan, akikah
menyembelih binatang ternak berupa kambing atas kelahiran seorang bayi. Maksudnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas dikaruniakan seorang anak. Karena banyak manusia yang Allah berikan ujian, Allah tidak memberikan seorang anak keturunan. Namun anak juga dijelaskan oleh Allah sebagai ujian, artinya tergantung bagaimana cara orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Karena Rasul mengatakan di dalam hadis adalah kullu mauludi yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah suci, membawa fitrah Islam. Maka orang tuanya itulah yang akan menjadikan agama Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi perkembangan anak banyak dipengaruhi oleh didikan orang tua, karena sebagian besar anak hidup dari keluarga dan mencontoh dari lingkungannya. Tentunya lingkungan paling dekat pada dirinya adalah orang tua, cara mendidiknya. Sedangkan guru-guru di sekolahnya terbatas waktunya. Maka oleh karena itu, apapun yang terjadi jangan salahkan sekolah, guru, karena guru tidak seluas apa yang dilihat anak, yang dirasakan anak ketimbang di lingkungannya sendiri, yaitu orang tua. Maka hikmah akikah sebagai rasa syukur kepada Allah atas Allah berikan keturunan, dan masih banyak hikmah-hikmah yang lain seperti mensyariatkan atau mensiarkan pada masyarakat atas karunia yang Allah berikan kepada kita, dan untuk memuliakan kehidupan anak dengan kebaikan, mempererat hubungan silaturahmi antara masyarakat, dan begitu juga melahirkan rasa kegembiraan karena mendapat zuriat yang menepati sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan perbedaannya adalah akikah tidak pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Akikah dilaksanakan pada hari kelahiran anak, yaitu pada hari ke-7 pada kelahiran anak. Apabila tidak mampu, maka laksanakan pada hari kelipatannya, itu 7. Tidak mampu, laksanakan pada hari yang ke-14. Apabila tidak mampu, maka laksanakanlah pada hari kapan kita sanggup untuk mengakikahkan seorang anak. Anak laki-laki adalah memotong hewan ternak, yaitu kambing sebanyak 2 ekor, sedangkan perempuan 1 ekor. Sedangkan untuk syarat hewan yang dipotong juga sama dengan kurban. Carilah hewan yang sehat, yang gemuk, maksudnya yang banyak dagingnya, biar bisa banyak bermanfaat bagi orang lain, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sunnahnya akikah adalah dibagikan setelah daging tersebut dimasak, itu sunnahnya. Sedangkan kurban sunnahnya dibagikan ketika daging tersebut masih dalam keadaan mentah. Sepertinya itu yang bisa Bapak sampaikan agar videonya tidak terlalu panjang. Untuk lengkapnya bisa dilihat nanti, dibaca di bukunya pada mata pelajaran fikih MDTA kelas 4. Maka kesimpulan yang terakhir yaitu perbedaan kurban dan akikah adalah yang pertama, akikah tidak terkait waktu. Artinya dilaksanakan atas lahirnya seorang bayi. Kita tidak tahu kapan waktu lahirnya, bulan berapa, tanggal berapa. Namun sunnahnya dilaksanakan pada hari ke-7 pada kelahiran atau kelipatannya. Sedangkan kurban dilakukan pada waktu tertentu, yaitu pada tanggal yang telah ditentukan, bulan Zulhijjah, tanggal 10 sampai tanggal 11, 12 dan 13. Yang kedua perbedaannya adalah daging akikah boleh diberikan kepada orang kaya, sedangkan kurban
hendaknya diberikan kepada orang miskin. Namun tidak ada salahnya juga kita berikan kepada orang yang kaya karena sama-sama merasakan. Namun lebih utamakan orang-orang yang lebih membutuhkan. Tentunya itu yang dianjurkan. Yang ketiga adalah akikah dilakukan karena menyambut rasa syukur atas kelahiran seorang anak seperti apa yang Bapak sampaikan tadi. Sedangkan kurban rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang lain yang diberikan. Dan yang keempat, daging kurban disunahkan disedekahkan mentah, sedangkan akikah disunahkan atau disedekahkan setelah dimasak. Sepertinya itu yang Bapak sampaikan. Karena waktunya sudah 15 menit panjang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.